Saudara Polresta Sleman menangkap dokter gadungan yang telah menipu sejumlah tim sepak bola dan timnas Indonesia. Mantan kondektur bus yaitu Elwizan Aminuddin atau biasa disapa Dr. Amin ditangkap Satreskrim Polresta Sleman di kawasan Cibodas, Tangerang, saudara. Ia sebelumnya menjadi buronan polisi selama 2 tahun dan masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka telah menipu 8 tim sepak bola Indonesia dan juga timnas U19 dengan mengaku sebagai dokter sejak tahun 2013 hingga 2021. Bersangkutan bukanlah merupakan seorang dokter dan ini sudah mendapatkan klarifikasi dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh pada tanggal 30 November 2021. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021 tersangka minta izin kepada manajemen untuk berpamitan pulang ke Palembang dengan alasan orang tuanya sakit dan tidak pernah kembali sampai dengan tertangkapnya tersangka pada saat ini. Dan kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 peristiwa ini dilaporkan ke Polresta Sleman. Dalam menjalankan aksinya, saudara, pelaku memasukkan ijazah dokter dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Tim terakhir yang ditipu adalah PSS Sleman dengan kerugian 254 juta rupiah. Tersangka dokter gadungan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tadi disebutkan PS Sleman itu mempunyai kerugian sekitar 200 sekian. Itu dinilai dari nilai gaji yang selama itu tersangka dapatkan. Bukan satu-satunya, saya kira klub di Indonesia juga ada beberapa klub yang pernah menjadi tempat dokter ini. Setahu saya itu ada Barito, terusnya ada Persita dan Sleman dan banyak lagi saya kira. Tapi saya nggak tahu kawan-kawan klub itu apakah jauh membuat LP atau tidak. Bahkan saya baru baca tadi di mass media gitu, jadi online, ternyata tersangka ini juga pernah jadi dokter kesehatan timnas U19. Makanya saya akan cek ke PSSI. Saudara, selengkapnya soal dokter gadungan yang merugikan PSS Sleman dan 8 tim lainnya, saudara, kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Adrian. Jadi seperti apa nih kronologisnya sehingga pelaku yang bisa menipu timnas hingga 7 klub sepak bola Indonesia ini akhirnya bisa ditangkap? Terima kasih. Selamat malam, Mas Yasir. Jadi sebelumnya kita telah melakukan pencarian selama lebih kurang 2 tahun dan kita telah menyebarkan beberapa DPO, baik itu melalui surat dan melalui beberapa media elektronik. Dan alhamdulillah tepatnya pada minggu lalu kita mendapatkan respon dari masyarakat yang berada di Tangerang bahwa mengetahui keberadaan pelaku yang berada di daerah Cibodas di Tangerang. Jadi tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kita temukan yang bersangkutan berada di rumah, gitu, Mas. Kemudian pelaku ini adalah mantan kondektur bus, begitu. Terus bagaimana caranya ini tersangka akhirnya menipu 8 tim? Kalau kita lihat dari backgroundnya yang merupakan seorang kondektur bus ini, Bang. Jadi memang menurut pengakuan pelaku, yang pertama motif pelaku melakukan hal tersebut, yang pertama yaitu motif ekonomi, membutuhkan uang, dan yang kedua memang yang bersangkutan suka atau gemar dengan dunia sepak bola, sehingga mungkin dengan pengetahuan tersebut dia menggunakan untuk menarik tim-tim sepak bola tersebut, gitu. Oke, dia bekerja sendiri karena kalau kita lihat kan untuk masuk menjadi seorang dokter di sebuah tim sepak bola itu kan butuh relasi begitu atau siapa yang mengenalkan begitu. Itu juga turut didalami? Kalau untuk hal tersebut lagi kita dalami, tapi namun
sampai saat ini pelaku mengakui bahwa semua perbuatannya dia lakukan dengan sendiri gitu, Mas. Oke, melakukan sendiri ya. Kemudian selain PSS Sleman begitu, apakah 8 tim lainnya termasuk Timnas Indonesia nih Bang, juga sudah melaporkan kasus ini ke polisi? Sampai saat ini belum, Mas. Oke. Rencananya seperti apa untuk kelanjutan dari kasus ini? Kita juga melakukan penyelidikan lanjutan, apakah masih ada korban-korban lain, baik itu mungkin sifatnya tim bola atau individu atau perusahaan yang mungkin pelaku pernah berbohong atau menggelapkan atau perbuatan pidana lain yang pelaku melakukan gitu, Mas. Termasuk kepada para pemain begitu yang mungkin gitu merasa dirugikan, Bang? Mungkin. Oke, terakhir, ini pelaku akan dijerat pasal apa nih, Bang? Untuk pelaku kita akan menjerat dengan pasal 263 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Oke, kemudian awal mula dari kasus ini terungkap itu karena ada laporan atau seperti apa, Bang? Jadi awal mula itu di awal tahun 2020 PSS Sleman membutuhkan tenaga seorang dokter. Pelaku jadi mendaftarkan diri dengan memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya ijazah kedokteran dan riwayat hidup singkatnya. Dengan pertimbangan tersebut, dengan melihat bahwa pelaku juga telah bekerja di beberapa tim sebelumnya, sehingga meyakinkan PSS Sleman untuk merekrut si pelaku. Untuk di tahun pertama, pelaku mendapat gaji oleh PSS Sleman sebanyak 15 juta. Masuk ke tahun kedua, itu dinaikkan gaji sebesar 25 juta. Namun di akhir tahun kedua mendapat rumor bahwa si pelaku ini bukan seorang dokter. Hingga itu PSS Sleman mengirimkan surat ke Universitas Syah Kuala Banda Aceh untuk menanyakan apakah pelaku merupakan pernah mengikuti pendidikan di Syah Kuala Banda Aceh. Namun hasil yang didapat berbentuk surat dari Universitas Banda Aceh menerangkan bahwa pelaku tidak pernah mengemban pendidikan di universitas tersebut. Setelah itu dengan surat tersebut, dasar surat tersebut, pihak manajemen melaporkan pelaku ke Polresta Sleman gitu, Mas. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Rizky. Salam sehat, Mas. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik